Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, banyak orang membangga-banggakan diri karena merasa sudah lama jadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Padahal menjadi Kristen selama bertahun-tahun tidak menjadi jaminan bahwa seseorang punya kedewasaan rohani atau kehidupan yang sama seperti Kristus. Berhati-hatilah, sebab ada tertulis, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat yang ke-30. Saudara, sasaran hidup orang percaya adalah hidup serupa dengan Kristus. Tapi masih sering dijumpai orang Kristen yang dalam kehidupan sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan Kristus, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini sangat memprihatinkan saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus, saudara, hidup inilah yang Paulus terus usahakan dan perjuangkan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose 1 ayat 29. Jadi saudara, seperti apakah gaya hidup Kristus? Yang pertama, Kristus memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa. Yang kedua, Kristus taat melakukan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, Kristus tidak pernah bekerja atas kehendaknya sendiri, melainkan apa yang Bapa kehendaki, itulah yang ia kerjakan. Makananku, ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai pengikut Kristus, adalah wajib bagi kita untuk meneladani Kristus. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jangan hanya cari Tuhan ketika sedang dilanda masalah saja. Dan kedua, jadilah pelaku firman Tuhan. Ingatlah,
Hanya orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang hidupnya akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang mengajar kami untuk membangun kekariban dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan adalah segala-galanya. Kekuatan, pemulihan, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati akan kami peroleh ketika kami hidup bergaul dengan Tuhan, ketika kami memiliki persekutuan yang karib dengan Engkau, ya Allah Tuhan kami. Seperti Kristus yang memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa dan taat melakukan kehendak Bapa. Sebagai pengikut Kristus, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kami pun mau ambil komitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, dan juga taat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur ketika kami hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kami percaya pada Tuhan Yesus, maka wujud tindakan nyatanya adalah kami harus bersekutu dengan Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik ini. Kami tidak boleh berdiam diri karena kami menyadari ketika hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kami harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Hari ini semua pendengar Breath of Life audio dimanapun berada, biar hidup mereka yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka memberitakan Injil kebenaran dan banyak orang diselamatkan melalui kehidupan setiap pendengar Breath of Life audio. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan janji apapun yang terjadi, ku tak akan berjalan sendiri. Kau selalu ada, sertai langkahku, takkan pernah kau meninggalkanku. Tuhan janji semua yang ku alami tak akan lebih dari kekuatanku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan untukku. Selamanya kasih Tuhan tak berubah, selamanya janji Tuhan selalu setia. Meski langit dan bumi akan berlalu, namun janjimu kekal selamanya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat untuk bersinar. Sebab kau Tuhan jalan ke
kasih Tuhan tak berubah, selamanya janji Tuhan selalu setia. Meski langit dan bumi akan berlalu, namun janjimu kekal selamanya. Janjimu kekal selamanya. Dan bumi akan berlalu, namun janjimu kekal selamanya. namun janjimu kekal selamanya. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.